Terima kasih pemirsa PPS Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan lagi di segmen terakhir dengan Mas Reza Indragiri Amril ya. Mas Reza tentang Polri ya. Tadi kita sudah membahas begitu menarik. Kita mengetahui bahwa Polri menjadi salah satu institusi yang menerima anggaran terbesar ya setelah TNI. Kalau TNI kan dibagi tiga kan, ada tiga matra kan. Nah, tapi dengan anggaran besar Polri ini sepertinya kinerja, kalau saya boleh bilang sih, semakin merosot ya dengan banyaknya kejadian-kejadian seperti ini. Sudah pernah disurvei belum? Belum. Tapi kita melihat dari pemberitaan di media. Ya. Kalau Mas Fadil pernah disurvei, berarti sikap atau penilaian atau pandangan Mas Fadil itu termasuk yang minoritas. Terlepas dari jujur tidaknya lembaga survei, tapi sekian banyak survei yang saya baca justru dari waktu ke waktu menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang membaik terhadap institusi kepolisian kita. Tentu kita harus menyambut itu dengan sukacita, gitu. Karena kalau masyarakat sudah percaya pada polisi, kita berharap polisi semakin semangat juga untuk melindungi kita. Gitu. Tetapi itu yang tadi saya katakan sebagai itu baru satu parameter aja itu, subjektif sifatnya. Tapi yang kita butuhkan sekarang, dalam konteks kehidupan bernegara ya, adalah sebuah parameter yang objektif. Nah, parameter objektif itu yang semestinya menghitung siapa? Yang semestinya menghitung adalah DPR, Presiden, dan institusi kepolisian sendiri. Karena mereka yang punya target, mereka yang menyusun target kerja, mereka yang menentukan KPI-nya, Key Performance Indicators-nya, mereka yang menentukan budgetnya untuk merealisasikan itu semua, dan mereka pula lah yang semestinya harus melakukan review, melakukan evaluasi terhadap itu semua. Nah, sayang beribu sayang, saya tidak punya secara pasti pos-pos anggaran yang ada di dalam institusi kepolisian kita itu seperti apa. Misalnya untuk Lemdik berapa, untuk Reskrim berapa, untuk Humas berapa, untuk Dokkes berapa, saya tidak punya angka itu. Tetapi ini momentum yang tepat lah menurut saya. Bahwa tidak hanya meyakinkan masyarakat bahwa polisi tetap bisa diandalkan dalam konteks penegakan hukum, tapi polisi tetap bisa dipercaya karena terus-menerus mensolidkan dirinya, memadukan, mengokohkan dirinya. Jadi Mas Reza percaya bahwa kita masih harus bisa percaya dengan kinerja kepolisian ya? Tentu di ruang publik ini saya cuma punya satu pilihan, bahwa membangun ekspektasi sepositif mungkin. Betapapun demikian, kritik yang paling tajam terhadap polisi pun semestinya tidak ditanggapi dengan pemidanaan. Gitu. Jadi ya kritik yang tajam, yang keras terhadap institusi kepolisian harus ditanggapi dengan kesediaan untuk membuka telinga dan melakukan pembenahan ke dalam. Jadi ini momentum tepat ya bagi kepolisian untuk introspeksi diri ya. Coba Mas Fadil ingat, di bagian awal obrolan ini justru saya minta maaf kan ke Presiden dan DPR. Kenapa? Karena sejauh apa yang bisa saya simak di pemberitaan, Presiden, DPR, dan bahkan kita semua agak luput memperhatikan sisi organisasi ini. Semua mendorong, semua menyemangati, semua mengandalkan Polri dalam konteks pengungkapan kasus pidananya. Tapi terkait dengan bagian pembenahan institusi kepolisian dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat, dalam rangka menjamin tingkat kualitas layanan maksimal kepada masyarakat, itu yang agak luput. Pembenahan itu apakah termasuk dalam reformasi Polri? Karena ada beberapa kalangan yang menilai saat ini Polri harus direformasi. Perbincangan tentang reformasi Polri sudah berlangsung seiring dengan reformasi tahun 98 itu sudah berlangsung. Makanya kemudian ada Undang-Undang Polri kan, seiring dengan pemisahan Polri dari TNI. Bagi saya perbincangan elitis semacam itu sangat penting, Mas. Tapi pada akhirnya Polri akan dinilai berdasarkan kualitas layanan mereka dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam bahasa buku bisa kita katakan atasan personil polisi siapa? Hukum. Dalam bahasa teori kita katakan demikian. Tapi dalam bahasa nyata atasan polisi siapa? Masyarakat. Seharusnya seperti itu ya. Menurut saya demikian. Jadi bagaimana kemudian kualitas layanan Polri terhadap masyarakat semestinya tidak terpengaruh, semestinya tidak turun akibat peristiwa Duren 3. Baik, ada konklusi yang ingin disampaikan? Gini, mari kita berimbang ya, supaya tidak terkesan kita itu berhadap-hadapan dengan polisi, tapi kita selalu seiring sejalan dengan polisi. Ada ungkapan indah, bahwa polisi is the shadow of the society. Polisi adalah bayang-bayang masyarakat. Apa artinya? Kalau polisinya brutal, ya itu cerminan masyarakat yang brutal. Kalau polisinya korup, itu tak lain tak bukan adalah wajah masyarakat yang juga korup.
Kalau polisinya dianggap menjijikkan, itu tak lain tak bukan adalah pantulan dari keberadaban masyarakat yang juga menjijikkan. Jadi, kebobrokan institusi Polri, kalau secara dramatis saya katakan demikian, kebobrokan institusi kepolisian itu adalah kebobrokan kita semua, termasuk kebobrokan kita. Tapi tunggu dulu, itu baru tanda koma. Agar sampai tanda titik, ungkapannya harus kita ubah. Bukan lagi polisi adalah bayang-bayang masyarakat, bukan. Police as the agent of change. Polisi adalah agen perubahan. Jadi, sesengkarut apapun kehidupan masyarakat, sebobrok apapun kehidupan kita, tapi kalau kita punya keinginan hidup esok hari lebih baik, maka ujung tombaknya siapa? Polisi. Dengan demikian sah sudah. Kalau polisi berhasil mereformasi dirinya, polisi memastikan soliditas dirinya, maka patut kita berharap tingkat keberadaban hidup masyarakat pun juga akan membaik serta-merta. Baik, terima kasih Mas Reza. Kita sudah di penghujung acara. Demikian pemirsa PPS Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sejahtera.